Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Ustadz Dr. Asrori Mukhtar Menta, para rekan-rekan semua, para kiai, ibu nyai yang saya hormati, semoga selalu dalam perlindungan dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kehariban junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi umatnya, pembawa peradaban jahiliyah hingga lahiriah. Pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan, alhamdulillah, bersama Ibu Mega Saraswati selaku pemakalah dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema yang dibahas yaitu Filsafat Pendidikan di Indonesia. Kembali ke Filsafat Pendidikan atau pengertian filsafat menurut beberapa ahli, antaranya Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang wujud alam. Kemudian menurut Fiqh, filsafat sebagai essence of this lihr atau ilmu dari ilmu-ilmu, yakni yang menjadi dasar dari segala ilmu yang membicarakan suatu bidang atau jenis kenyataan. Juga menurut Paul Natok, filsafat sebagai ground essence, yaitu ilmu dasar yang menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan akhir yang sama. Juga menurut Immanuel Kant, katakan bahwasannya filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Carter V. Good, dikatakan bahwasan pendidikan menentukan cara hidup seseorang. Juga menurut Godfrey Thompson, dikatakan pendidikan merupakan pengaruh lingkungan. Yang ketiga, menurut tim dosen dari IKIP Malang, dikatakan bahwasannya lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita atau tujuan pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Kemudian menurut Freeman Booth, bahwasanya suatu pendidikan merupakan suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik, menerima, memberi, dan menerima pengetahuan. Adapun pengertian filsafat pendidikan, terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu, rumusan tentang harkat dan martabat manusia, beserta masyarakat ikut menentukan tujuan dan cara penyelenggaraan pendidikan. Dan dari sisi lain, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Filsafat pendidikan merupakan jawaban secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan, seperti apa, mengapa, kemana, dan bagaimana, dan sebagainya dari pendidikan itu. Kemudian, yang ketiga itu persoalan filsafat. Antara lain ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Adapun ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Sedangkan epistemologi
membahas tentang pengetahuan atau teori pengetahuan dan kebenaran. Kemudian aksiologi diartikan yaitu melibatkan peran dan sumbangsih ilmu kepada masyarakat secara luas. Berikut juga tanggung jawab ilmuwan dalam keilmuan yang dimiliki. Selanjutnya, masalah kualitas pendidikan. Yang terjadi dalam pendidikan Indonesia, adanya kemunduran ini disebabkan yang pertama yaitu rendahnya profesionalisme guru, kemudian disebabkan rendahnya kesejahteraan guru, dan yang ketiga adalah rendahnya prestasi siswa. Ini semua hal yang menjadi sebagian masalah yang menimbulkan kualitas pendidikan Indonesia itu berkurang. Adapun cara yang harus dilakukan oleh pendidikan Indonesia itu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan dengan upaya permasalahan, kemudian meningkatkan efektivitas pendidikan, kemudian meningkatkan standarisasi, efisiensi, dan sistem manajemen pendidikan, kemudian meningkatkan efisiensi pengajaran. Ini sebagian cara yang digunakan dalam meningkatkan pendidikan atau mutu pendidikan di bumi Indonesia ini. Kemudian ruang lingkup pendidikan atau filsafat pendidikan antara lain yang berperan di dalamnya adalah sebagai pendidik, kemudian anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, metode pendidikan, evaluasi, tujuan pendidikan, dan alat pendidikan. Ini semua merupakan salah satu komponen untuk tercapainya suatu pendidikan yang maju atau pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, ini ruang lingkup yang berperan dalam meningkatkan pendidikan. Oke. Mungkin hanya bagian itu yang bisa kami sampaikan selaku pemateri. Selebihnya mari kita diskusikan. Jika ada yang salah, tolong diarahkan. Jika ada yang ditanyakan, mari kita sama-sama diskusikan. Terima kasih. Ada lain tujuan kita. Silakan Bapak atau Ibu Nyai, Ibu Kiai, Bapak Kiai, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Judulnya apa? Filsafat pendidikan di Indonesia, Pak. Oh, belum dijelaskan itu. Filsafat. Saya lagi di jalan ya, saya lagi di mobil ini, mohon maaf. Jadi dalam jalanan juga, saya menyimak ya semuanya. Jadi apa itu filsafat pendidikan di Indonesia? Bahas juga filsafat pendidikan Pancasila. Sudah dibahas belum filsafat pendidikan Pancasila? Sudah tadi Pak tentang pengertian filsafatnya, kemudian pengertian pendidikannya. Ya menurut beberapa ahli. Tinggal dari kita pertanyaan dan diskusinya aja Pak. Oh iya. Jadi menjawab pertanyaannya belum itu. Belum. Ya kan filsafat pendidikan Indonesia. Apa filsafat pendidikan Indonesia itu? Nah, karena filsafat pendidikan di setiap negara itu kan tergantung dari dasar negara itu. Ya, filsafat pendidikan di Cina, di Barat, ya, kemudian Indonesia tentunya berbeda. Ya. Nah, jadi
apa filsafat pendidikan di Indonesia ini? Apakah falsafahnya mengacu pada filsafat pendidikan pragmatis yang diusung oleh John Dewey, ya, atau misalkan filsafat pendidikan esensial. Kemudian apakah filsafat pendidikan Islam yang dipakai? Ya. Nah, tapi kan di Indonesia ini filsafat pendidikannya yang mengacu pada falsafah negara yaitu Pancasila. Nah, itu yang maksud saya harus dikaji. Ya, kalau filsafat pendidikan Pancasila itu apa sih? Ya. Kemudian ketika diinterkoneksikan dengan filsafat pendidikan Islam ada kesamaan atau tidak? Itu yang perlu dijelaskan. Oke, silakan dikembalikan ke forum Zoom. Baik, pada rekan-rekan apabila ada yang belum difahami, mari sama-sama kita tanyakan atau diskusikan. Persilahkan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, boleh? Waalaikumsalam. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Nuraga. Iya, sebetulnya tadi persis ini yang sudah dikemukakan oleh Pak Dokter, Pak dosen, ini pertanyaan saya. Jadi, kalau filsafat pendidikan Indonesia tuh apa ya? Tadi sudah disampaikan Pancasila, mungkin bisa dielaborasi maksudnya filsafat pendidikan Pancasila itu bagaimana? Ya, itu sebetulnya terus kaitannya dengan Islam apa? Itu sebetulnya sama persis dengan tadi mau tanya, alhamdulillah sudah diulas dulu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sayang taliannya nih ganggu laptop ditarik-tarik. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi pertanyaannya dari Pak Nuraga, kaitan filsafat pendidikan Indonesia. Oh, sama satu lagi, Punten. Ada kelewat, Pak, Punten. Ya? Sedikit lagi. Ya, mari, Pak. Terus dengan filsafat pendidikan seperti itu, mengapa kok pendidikan kita terkesan kurang berkembang? Gitu. Dibandingkan relatif ya, dengan misalnya Barat atau Asia Timur. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuraga. Yang lain sebelum dijawab, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Dari Kuwait mungkin. Ya Pak, gimana Pak? Baik. Mungkin kalau sambil menunggu ada pertanyaan lain, saya coba menjawab ya. Filsafat Indonesia yang dielaborasikan dengan Pancasila, ya, pasti tidak jauh. Sistem pendidikan apapun, ya, semua bermuara dari Pancasila. Pancasila yang 5 dan tidak terlepas dari undang-undang dasar yang telah dibuat oleh negara Indonesia ini. Nah, pastinya sistem pendidikan ini akan kembali lagi pada sistem Pancasila, dan kaitannya sistem pendidikan Indonesia yang dikaitkan atau dikolaborasikan atau dielaborasikan dengan Pancasila ini, ya, yang pertama dengan Islam adalah tidak terlepas dari keyakinan atau akidah masing-masing, ya.
yang mana dalam Pancasila pertama kita sudah sama-sama ketahui, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dengan ketuhanan yang Maha Esa itu mengartikan atau memiliki maksud bahwasannya setiap sistem pendidikan yang dijalankan haruslah menjalin atau mengarah pada keyakinan masing-masing yang dimiliki. Ya. Karena kita rakyat Indonesia, walaupun mayoritas masyarakat atau penduduknya adalah Muslim, tapi tidak terlepas juga dengan agama-agama yang lain. Ya. Jadi sistem pendidikan itu harus bermuara atau berpusat dari Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan akidah keyakinan masing-masing. Itulah kaitannya dengan filsafat Islamnya mungkin Pak ya. Itu sedikit yang saya ketahui. Kemudian mengapa pendidikan Indonesia kurang berkembang dibandingkan pendidikan-pendidikan yang ada di negara barat. Ya, tadi sedikit saya jelaskan tentang mengapa pendidikan Indonesia itu sedikit berkurang atau kurangnya berkembang pendidikan Indonesia, kurangnya maju pendidikan Indonesia ini. Yang pertama, rendahnya profesionalisme guru. Nah, dari rendahnya profesionalisme guru ini yang kita ketahui, kenapa sekarang banyak atau diharuskan guru-guru itu minimal lulusan S1 ya. Bahkan kalau untuk tingkatan SMP atau SMA itu sudah dianjurkan untuk lulusan S2 ya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme guru ya. Nah, itu masalah yang ada yang pertama. Kemudian rendahnya kesejahteraan guru. Nah, ini juga sangat berpengaruh kenapa sistem pendidikan Indonesia sangat berkurang. Ya, sudah kita ketahui bersama ya, bahwasannya kesejahteraan guru ini kurang diutamakan oleh pemerintah ya. Sehingga ini menjadi masalah dalam apa ya? Ya kita ketahui lah. Kalau bekerja tanpa adanya upah yang sesuai, mungkin semangat kerjanya pun kurang. Ini itu yang bisa saya gambarkan ya, dari rendahnya kesejahteraan guru itu. Ya. Kemudian rendahnya prestasi siswa. Ya. Rendahnya prestasi siswa ini ya kembali pada pengaruh yang pertama dan kedua ya. Dari profesionalisme gurunya kurang, kemudian kesejahteraannya kurang. Nah, ini berpengaruh ya kepada output atau subjek didiknya, yaitu peserta didik. Maka peserta didiknya juga berpengaruh ya. Jadi tingkat pengetahuan atau prestasi peserta didiknya pun sama, akan berpengaruh atau tidak akan maju. Nah, itulah yang menjadi penyebab pendidikan Indonesia kurang begitu berkembang dibandingkan negara-negara barat. Mungkin yang saya ketahui kalau di negara barat itu guru itu sangat dihargai dan kesejahteraannya sangat dijamin oleh pemerintah. Ya. Sedangkan di Indonesia ya banyak kita ketahui lah, guru itu kurang kesejahteraannya, bahkan ada yang 1 bulan hanya digaji sekitar Rp300.000. Ya, itu yang bisa saya gambarkan. Kalau kiranya kurang berkenan, silahkan untuk memberi masukan kepada para ahli-ahli. Silahkan. Syukran. Jadi ini mungkin sedikit mengkonfirmasi nih Pak Rifki. Jadi masalahnya itu di falsafah pendidikannya di Indonesia atau di implementasinya gitu? Baik. Cluenya di situ Pak ya, cluenya di masalah filsafatnya atau di implementasinya ya. Jadi clue pertama
yang saya gambarkan kan dari pertanyaan ini yang saya jabarkan dari implementasinya, Pak. Permasalahan kenapa pendidikan Indonesia itu kurang berkembang. Jadi implementasi dari pendidikannya, gitu, Pak. Ya, turun Pak Kiai Rifki. Ya. Kalau dari filsafatnya kita sudah benar mungkin, Pak. Filsafat kita udah benar, ya, bermuara pada Pancasila. Pancasila itu nggak salah, yang salahnya dari implementasi kitanya. Ini itu aja Pak yang bisa saya jawab. Silakan. Turun Pak Kiai Rifki. Sama-sama Pak. Ini yang lain ingin menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama diskusi. Kiranya kurang memuaskan, mungkin bisa dibantu para ahli. Makalahnya ada berapa orang? Satu atau ada 2 Pak. Dengan Ada 2 Mega. Pak. yang Hadirah. satunya lagi nggak kedengeran suaranya? Coba dilengkapi. Jadi kita diskusi ini jangan kalau kita itu belajar kan ada istilah namanya student center sama teacher center. Nah, kalau kita ini student center, ya artinya pembelajaran itu lebih didominasi oleh mahasiswa, ya. Di antaranya sebagai penyaji, ya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya kan tinggal nanti melengkapi saja. Jadi jangan takut salah, jangan malu. Ya kita ini aja, sharing aja. Tadi yang ditanyakan ya dijawab, ya teman yang lain bisa melengkapi, ya menyempurnakan. Oke. Ya Pak. Baik Pak. Mari rekan-rekan, ada lagi yang ditanyakan? Ya, mohon izin Pak Rifki. Ya Pak Rifki. Ya, tadi cuma menanggapin penjelasan Bapak aja tadi yang mengenai masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya ada 3 di situ yang berkaitan, yaitu rendahnya profesionalisme guru, rendahnya kesejahteraan guru, dan berdampak kepada rendahnya prestasi siswa. Seperti itu kan ya? Nah itu masalah 3 ini sebenarnya ada 4 juga yang menjadi masalah, yaitu rendahnya sarana prasarana pendidikan. Itu juga menjadi masalah. Sebenarnya masalah ini sudah dari dulu. Mohon maaf, masalah ini sebenarnya sudah dari dulu dan sudah ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya membuat standarisasi untuk guru kan, yang seperti tadi disebutkan harus S2, contohnya seperti itu. Dan kesejahteraan guru juga sudah ada namanya sertifikasi tenaga pengajar kan, seperti itu kan. Nah, kalau alasan-alasan itu dipakai sampai saat ini apakah masih relevan gitu. Sedangkan sudah banyak opsi yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Ya, terima kasih. Baik. Mungkin Ibu Mega coba bantu menjawab. Ya, mungkin izin menanggapi. Kalau misalnya masih salah, silakan dikoreksi kembali. Kalau misalnya terkait keprofesian dan sebagainya, mungkin itu seperti kayak masukan dari sekolahnya. Misalnya sekolahnya memang membutuhkan guru itu harus memiliki suatu keprofesian, atau misalnya guru harus diwajibkan S2, itu tergantung dari pihak sekolahnya. Misalnya memang mereka mempunyai tata tertib seperti itu, kita sebagai guru pun juga harus mengikuti aturan main dari sananya, kayak gitu. Mungkin itu kali ya. Kalau misalnya ada yang kurang, sok mangga ditambahin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Mega. Sedikit saya juga menambahkan ya dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Hasan Rifki.
Betul, sarana prasarana sangatlah menjadi objek vital ya maju tidaknya suatu pendidikan ya, karena yang mendukung pendidikan itu berjalan dengan baik adalah salah satunya sarana prasarana yang terlengkapi ya. Dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti macamnya BOS ya, bantuan operasional sekolah, kemudian juga dari kesejahteraan guru telah dibantu dengan sertifikasi ya. Nah, apakah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Hasan Rifki, apakah ini masih menjadi alasan yang relevan? Ya, sebetulnya harusnya sudah tidak lagi ini terjadi ya. Harusnya sudah tidak terjadi lagi masalah tersebut, tapi sampai saat ini masalah tersebut masih belum bisa ditangani oleh pemerintah ya. Sehingga hal-hal yang lama yang menjadi masalah lama masih terus terjadi karena belum begitu maksimal, Pak. Jadi pelaksanaan atau bantuan dari pemerintah itu belum terlaksana secara menyeluruh ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Silahkan kepada ahlinya untuk bantu menjawab. Halo, Pak Rizky. Halo. Mari, Pak Arifin, silakan. Halo. Halo. Saya hanya menambahkan aja nih, Pak Rizky. Ya, baik Pak Arifin. Baik, tadi kan tentang filsafat pendidikan di Indonesia. Sebenarnya filsafat pendidikan di Indonesia kan tadi Pancasila. Nah, dari Pancasila itu kan banyak turunannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Surat Keputusan Menteri, dan Juplak. Nah, dari formasi-formasi tadi, kalau memang itu dijalankan dengan maksimal, saya yakin pendidikan di Indonesia itu akan maju seperti di negara-negara luar. Dan yang memiliki kompetensi dalam bidang ini berarti kan kita mau tidak mau berarti kan anggota DPR lah yang memiliki kewenangan karena mereka yang membuat undang-undang. Sehingga kalau memang anggota DPR bisa menjalankan filsafat negara dengan sebaik-baiknya, otomatis pendidikan yang ada di Indonesia akan lebih baik. Begitupun sudah otomatis kesejahteraan guru pun akan lebih meningkat kalau memang filsafat ini dijalankan dengan baik oleh pemegang kekuasaan. Saya rasa itu saja, saya menambahkan saja. Jadi turunan-turunannya itu sebenarnya banyak, cuma tidak dilaksanakan dengan secara optimal. Terima kasih Pak Arifin. Baik, terima kasih. Ya, yang sedikit saya simpulkan dari Pak Arifin ya, betul kita kurang menerapkan ya filsafat pendidikan yang sudah ada ini, yang bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, serta Juplak, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya pun kita masih belum atau enggan melaksanakan itu. Menjadi masalah kita belum kembali pada filsafat pendidikan tersebut. Baik, yang lain mungkin bisa menanggapi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk nambahin sedikit ya Pak ya. Mohon maaf Pak Arifin, mungkin koreksi dikit kalau Pancasila itu termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pak, bukan turunan dari Pancasila menurunkan ke UUD 45 ya Pak ya. Karena terdapat dalam alinea keempat ya Pak ya, pembukaan, mohon maaf nih. Untuk nambahin aja ya Pak ya, tadi saya setuju sekali kenapa Indonesia pendidikannya mungkin kurang berkembang. Mungkin tadi udah dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya, dan yang lainnya. Mungkin saya menggarisbawahi yang pertama itu standarisasi keberhasilan pendidikan kan dari nilai UN ya Pak ya. Kalau dari negara lain itu bukan UN kan, kalau Indonesia cuma yang dinilai itu dari pengetahuan atau kognitif aja. Kalau di negara-negara lain seperti Amerika, mungkin yang lainnya ya,
itu setahu saya itu yang dinilai itu bukan kognitif aja Pak. Jadi bukan kalau kita kan nilai hasil UN matematika, IPA, bahasa Indonesia yang gitu ya. Kalau di sana tidak. Jadi semua aspek dari mungkin keterampilan, kemudian dari aspek yang lainnya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki aja itu mungkin standarnya jangan hanya yang pengetahuan aja. Jadi kalau kita lihat di lapangan kan juga belum tentu orang yang ranking 1 terus itu nanti akan berhasil gitu ya. Jadi mungkin itu masukan aja ya mungkin ya. Jadi itu tambahan dari saya Pak, mungkin pendapat saya begitu. Terima kasih, mohon maaf. Tolong diluruskan kalau ada yang kurang berkenan ataupun kurang benar. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan Ibu. Luruskan tuh Pak Matsoni, luruskan. Ya, sedikit memperkeruh lah saya masuk. Baik, Pak Rifki, mohon izin dan Nyai Mega mohon izin terkait masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan Rifki dan Ibu Fajriyanti. Ya, saya sedikit kurang setuju bahwasanya kurang berkembangnya pendidikan di khusus saya lebih bertolak belakang bahwasanya saya bangga dan saya ucapkan bahwasanya pendidikan di Indonesia sudah berkembang. Coba kita tarik ke belakang zaman dahulu pendidikan Indonesia seperti apa dibandingkan dengan zaman pendidikan sekarang. Nah, terkait di sini di materi ada masalah kualitas pendidikan, diantaranya adalah rendahnya profesionalisme guru. Nah, ini adalah jika pendidikan Indonesia tidak berkembang, ini jika keprofesionalismean gurunya ini rendah. Kan begitu ya? Jika keprofesionalisme gurunya rendah, maka pendidikan di Indonesia akan rendah. Dan kemudian jika masalah kualitas pendidikan ini, masalah kesejahteraan gurunya, jika kesejahteraan gurunya rendah, maka perkembangan pendidikan di Indonesia tidak akan berkembang. Akan tetapi ditarik ke sini, alhamdulillah, sedikit demi sedikit Indonesia diwakili oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, ini sedikit demi sedikit berubah, maju dan berkembang jika ditarik ke belakang. Itu Bu ya. Jadi kalau saya menurut saya bahwasanya pendidikan di Indonesia sudah cukup berkembang jika ditarik dengan pendidikan Indonesia di belakang. Terima kasih. Silakan diperkeruh. Baik, terima kasih Pak Matsoni. Ya, bisa diterima Baik. jawabannya. Baik. Pak Rifki. Silakan Pak Pradika. Pak Rifki. Assalamualaikum. Salam. Pak Hafiz sama Pak Riga. Siapa yang mau nah? Saya Baik, Pak Hafiz dahulu. Ya. Silakan. Pak Rifki, saya juga mau memperkeruh juga nih gitu. Baik, baik. Ini dari pengalaman ya, pendidikan di Indonesia mungkin yang tadi Pak Rifki jelaskan di situ kenapa belum maju gitu ya. Jadi ini menurut saya sih ya, pengalaman saya kan dulu saya ngajar di Daku gitu ya, di Darul Quran. Itu emang dari segi fasilitas dan organisasi juga dari SDM tuh sangat luar biasa gitu ya, bagus, maju juga. Terus dari segi kepemimpinan juga mungkin maju juga, visioner. Tapi setelah itu saya resign dari Daku, saya ngajar di kampung gitu ya, di MI, terutama di MI kampung ini. Itu luar biasa Pak, dari dari fasilitasnya gitu ya, waduh tidak memungkinkan sekali sekolah itu. Terus dari segi guru juga itu selama 3 bulan itu triwulan ya, jadi gajinya 300 ya segitulah gitu. Bahkan ada teman saya yang ngajar juga di MI, dia 1 tahun belum digaji gitu.
Itu luar biasanya. Jadi menurut saya mungkin ya, kenapa pendidikan kita tidak maju itu mungkin kurang rata gitu ya, gitu antara pendidikan di kota sama pendidikan di kampung gitu, terutama di pelosok karena kan saya posisinya di pelosok ya, di kampungnya juga. Jadi kondisinya sangat miris sekali gitu. Jadi walaupun kita S1 juga, bukan kita pengen dihargai gitu ya, tapi apa namanya, untuk penghasilan pun itu apa namanya, kalah gitu dengan orang yang mohon maaf dia mungkin tidak sekolah juga gitu. Jadi dari segi itu tuh kualitas guru juga ya gimana gitu ya, karena kondisinya seperti itu. Jadi kita mau apa namanya, mengajar dengan maksimal juga ya, maksimal sih maksimal, tapi dari segi bahan contoh bahan ajaran di kampung itu kan sangat lumayan terbatas lah, untuk kegiatan orang juga terbatas gitu, sarana prasarananya gitu. Terus dari dari ya mungkin internet juga, karena kan mungkin harus pakai HP pribadi gitu, karena sekolah juga tidak bisa menyediakan gitu. Itu mungkin dari saya ya, ini sekedar masukan gitu, mungkin tidak meratanya gitu pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas masukan dan sarannya. Ya, jadi Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pradika. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan sama teman-teman, saya sangat setuju dengan apa namanya, masalah kualitas pendidikan kita ya. Yang pertama, kurangnya profesionalitas guru, sarana dan prasarana sudah dipaparkan oleh teman-teman. Namun yang mau saya tanyakan, apakah ada keterkaitan penyakit mental ya, terutama korupsi di negeri ini dengan masalah kualitas pendidikan? Karena yang kita lihat tadi Pak Matsoni menarik ke belakang bahwa pendidikan kita sudah berkembang gitu. Realitanya kan banyak sekali pejabat-pejabat kita yang sangat pintar ya. Itu realita ya. Banyak profesor, doktor yang menjadi pejabat, jadi menteri. Namun di satu sisi tidak bisa menyampingkan penyakit korupsi ya. Ya kalau kita kaitkan dengan tadi kesejahteraan guru ya, di mana pemerintah sudah menganggarkan pendidikan 20%, namun turun ke bawah nggak sampai gitu, banyak dana-dana yang disunat gitu. Nah, saya melihat di negara maju ya, salah satunya seperti di Jepang ya, walaupun mereka negeri yang bermayoritas tidak Muslim, tapi sikap mental yang dibangun seperti tanggung jawab, tepat waktu, menghargai waktu, lalu sikap-sikap positif yang lainnya, tanggung jawab, disiplin, itu sudah terbentuk di diri manusia orang-orang Jepang gitu. Yang mau saya tanyakan, ini tadi, apakah ada keterkaitan penyakit korupsi ini? Apapun misalnya sehebat apapun pemerintah mengubah kurikulum, ingin membangun SDM yang berkualitas, namun di satu sisi penyakit korupsi tidak diberantas ya. Ini soalnya penyakit dari dulu sampai sekarang, meskipun sudah dibentuk KPK gitu. Makanya saya mau tanyakan, apakah penyakit korupsi ini ada keterkaitan dengan masalah pendidikan kita gitu? Karena yang tadi saya jelaskan itu ya, kita banyak sekali orang-orang pintar di negeri ini gitu. Tadi saya sangat setuju lah dengan kawan-kawan dengan sarana dan prasarana. Terus ada tidak meratanya sarana dan prasarana ya. Ya seperti itu ya, Pak Rifki ya. Pertanyaan saya gitu. Ya karena ini penyakit mental ini gitu. Sepintar apapun, seluas apapun ya ilmunya, ilmu agama, tapi kalau sudah
kena penyakit mental yang bernama korupsi, udah jadi apa namanya turunlah harga dirinya gitu. Itu Pak Rifki. Terima kasih. Terima kasih. Waktu harga diri Terima kasih Pak Pradika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nur Solihin. Silakan. Oke, yang saya hormati pemateri dan Pak dosen, unik sekali ngebahas masalah tentang pendidikan, karena pendidikan itu salah satu marwah sebuah negara. Karena pendidikan itu akan bercermin kepada sebuah negara. Nah, lagi-lagi Indonesia ini adalah salah satu negara yang luar biasa, warganya sangat banyak, tapi berbicara kualitas dan kuantitas juga kurang. Nah, kadang-kadang ini salah satu pemangku kebijakan yang memang kurang efektif terhadap perkembangannya pendidikan. Nah, kadang kita melihat perkembangan zaman di negara tetangga yang sudah berkembang, tapi kita tidak melihat apa kurikulum yang dipakai oleh suatu negara yang memang itu berkembang sangat pesat, terutama disiplin dalam sains. Kadang-kadang kalau berbicara pengalaman, orientasinya kalau saya pendidikan sekarang melihatnya orientasinya kepada pragmatis. Ya, kadang mendirikan sekolah itu pakai usaha. Ya. Saya lihat. Memang kalau berbicara sarana, memang mindset awalnya sudah lain. Ketika mendirikan sekolah yang saya lihat sekarang itu mindsetnya sudah beda. Ya. Jadi bukan berbicara kualitas tapi berbicaranya kuantitas. Sehingga banyak data-data yang dimanipulasi sehingga mengembangkan suatu bisnis. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya, kenapa kita nggak bercermin kepada negara-negara yang berkembang? Apa yang jadi masalah sebenarnya suatu negara itu? Sedangkan negara itu dilihat dari suatu pendidikan, karena pendidikan itu kalau memang pendidikannya bagus, maka negara itu akan berkembang. Kalau saya lihat negara-negara lain itu, dia kalau sudah sains, misalnya ahli di bidang kimia, dia fokus pada kimia. Kalau misalnya dia sainsnya bisa di bahasa Indonesia, maka fokus bahasa Indonesia. Kalau kita kan campur aduk, kurikulum ini berkembang, tapi tidak melihat pada mainnya. Di masa sekarang kita semangat, tetapi mindset yang ada di masyarakat itu kan udah kelihatan, semangat belajarnya udah nggak ada. Semangat belajarnya sudah ada, sehingga orientasinya ke depannya yang penting punya ijazah, gua kerja udah. Akhirnya negara yang tidak berkembang itu seperti itu mindsetnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bisa nggak kita membuat kurikulum yang memang mencocokkan kepada negara yang sangat berkembang sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju aja dengan negara yang lain. Oke, gimana? Sudah belum? Oke, lanjut. Terima kasih ya. Aja kali ya. Saya disimpulkan mungkin oleh Pak dosen, silakan kepada Pak Dokter Asrori. Sekali lagi mohon maaf ya, persilahkan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, lagi ada di jalan ini. Jadi begini, memang kalau kita bicara pendidikan di Indonesia ini sangat kompleks ya. Jadi nggak bisa sejam 2 jam kita diskusi, kemudian kita cari solusi ya, karena memang sangat luar biasa kompleks ya hal-hal yang terkait ya, masalah pendidikan di Indonesia. Tetapi memang kembali ke makalah tadi ya terkait pendidikan, filsafat pendidikan di Indonesia. Jadi kalau kita bicara filsafat pendidikan Indonesia itu, maka kita harus tahu apa dasar negara Indonesia. Yang mana kita tahu dasar negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah yaitu Pancasila. Artinya segala apapun ya
konsep ya yang dilakukan. Nah, baik itu dalam ekonomi, dalam bidang politik, ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, maka tentunya ini harus senafas dengan nilai-nilai Pancasila. Saya rasa Pancasila itu merupakan konsep yang artinya yang sempurna menurut saya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap dengan konsep itu? Ya, apakah kita sudah siap dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang terkait dengan pendidikan? Salah satunya adalah Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Jadi aturannya sudah bagus. Cuman jadi masalah, kita udah siap belum dengan aturan itu? Gitu. Makanya tadi benar dikatakan, ya mental kita ini kan perlu juga kita perbaharui. Ya, kita pengen konsep misalkan negara seperti Singapura yang baguslah kotanya seperti itu. Kemudian negara-negara lain yang metropolitan. Nah, kita mau coba itu. Ya, dikasih lampu-lampu pinggir jalan, besok lampunya hilang, dicolong. Ya, bangku-bangkunya pada dicabutin. Ya, rel kereta aja habis itu di kilo kan. Artinya ini persoalan mental juga. Ya, jadi sepertinya kita sudah punya konsep surga, tapi kita belum siap, ya, belum siap sepertinya ya belum siap dengan konsep itu seperti itu. Nah, jadi itu yang saya analisa ya. Jadi kita sudah punya aturan. Sistem pendidikan nasional sudah bagus. Ya, Pancasila juga sebagai ideologi negara, dasar negara juga sudah bagus. Nah, tetapi ini kan persoalan implementasi dan persoalan mental kita. Ya, seperti itu. Nah, tentunya saya kurang setuju juga ketika pendidikan yang baik itu mengacu ke barat atau mengacu kemana. Karena memang bagi saya, ya oke lah barat misalkan Jepang tadi disebut. Nah, kan output dari pendidikan itu kan bukan kecerdasan intelektual saja. Ya oke, misalkan di Jepang cerdas-cerdas, tapi apakah spiritual dan emosional juga cerdas? Yang saya tahu nih ya, saya pernah baca dalam sebuah artikel itu Jepang itu ya salah satu negara yang kasus bunuh dirinya lumayan. Pertanyaannya, ketika kasus bunuh diri banyak, ya kemudian kasus moral di sana juga lumayan, ya. Nah, apakah itu apakah disebut sebagai pendidikan yang berhasil menghasilkan manusia-manusia yang beradab seperti itu? Ya. Nah, jadi ketika kita bicara pendidikan itu kan bukan persoalan intelektual saja, ya, bukan persoalan ranking, ya, bukan persoalan pintar dan sebagainya, tapi juga kita pendidikan kita juga harus istilahnya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas secara emosional dan secara spiritual. Saya rasa konsep pendidikan di Indonesia ini ya oke lah, kalau secara spiritual ya hasilnya pendidikan itu banyak yang naik haji gitu kan, banyak yang sedekah, oke lah dari secara spiritual, tapi kan intelektualnya mungkin seperti itu. Nah, jadi Islam itu sebenarnya menawarkan sebuah konsep pendidikan yang seimbang antara fikir dan zikir. Nah, mungkin kalau di Barat, ya, kalau negara-negara yang maju, oke lah, ya pikirnya itu ya mereka lebih maju, ya. Tapi secara zikir ya juga. Nah, inilah jadi jadi pendidikan dikatakan berhasil itu kan tergantung daripada istilahnya sebuah bangsa itu arahnya mau kemana seperti itu. Ya, ketika Barat itu misalkan filsafat pendidikannya itu adalah pragmatis, ya John Dewey itu kan pernah bilang bahwa ya filsafat konsep pendidikan yang baik itu atau tujuan daripada pendidikan itu adalah jadi agar manusia itu survive dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, tapi kata survive di sini
masuknya ke dalam ranah hanya duniawi dan materi saja, yang kemudian mengesampingkan urusan-urusan ukhrawi. Wajar ketika orang Barat misalkan materialis, hedonis, individualis seperti itu, wajar, dan mereka berhasil karena memang kalau ukurannya pragmatis, yaitu sudah berhasil. Tapi kalau dalam ukurannya konsep Islam, mereka nggak berhasil. Hasanah fil akhirahnya itu, ya mereka tidak dapat seperti itu. Nah, oleh karenanya, saya rasa ya filsafat pendidikan di Indonesia ini memang, ya menurut saya sudah bagus ya. Hanya memang ya itulah implementasinya, ya kemudian kesiapan kita terhadap konsep yang langit itu, ya apakah sudah siap, ya jangan-jangan konsepnya bagus tapi mental kita ya masih ya tidak sebagus konsep yang ditawarkan seperti itu. Ya tapi kita bersyukur ya, tetap bersyukur, tetap optimis. Ya memang kalau kita tarik ke belakang, ya Indonesia tidak seperti sekarang. Ya jadi kalau kita lihat di mana, di Dikti ya, dari 265 juta orang Indonesia, ya memang masih sih rata-ratanya lulusan SMP. Ya, profesornya juga nggak banyak ya, mungkin sekitar 5-10 ribuan kali ya profesor di Indonesia, itu pun rata-rata profesornya sudah 60 tahun ya, sudah 65. Di UMT ini kan ada 2 profesor ya, itu udah di atas 60 tahun. Artinya ya yang namanya usia tidak bisa dibohongi lah. Kadang kan usia juga mempengaruhi produktivitas ya. Nah, semakin usia usur, maka tentunya produktivitas pun ya artinya tidak seperti usia 30, 40 ya, seperti itu. Nah, untuk yang doktor misalkan di Indonesia, nah ini juga ada perkembangan walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Dari 265 juta di Indonesia yang jadi dokter mungkin berapa orang? Nggak nyampe 1 juta kayaknya ya seperti itu. Nah inilah jadi tetap ya kita sebagai negara pendidikannya sedang berkembang. Ya kalau dibilang mundur sih, ya saya kurang setuju juga karena kita kan dalam proses perkembangan dan tentunya kita juga tidak perlu membangga-banggakan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Barat. Ya, walaupun memang perlu juga ketika ada hal yang baik yang kita ambil, tapi juga kita nggak melulu untuk membangga-banggakan ya, karena kita harus percaya diri dan kita punya konsep tersendiri seperti itu. Ya kalau mereka mengusung filsafat pragmatis, ya wajar. Yang muaranya dari pendidikan itu adalah ya survive dalam menghadapi kehidupan ini, ya punya materi banyak, yang bisa menikmati kehidupan ini dan terkadang persetan dengan kesusahan orang lain seperti itu. Tapi kan kalau pendidikan Islam tidak seperti itu. Ya, kalau pendidikan Islam itu kan seimbang antara zikir dan pikir, dan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional, yaitu berkesinambungan. Ya, tetapi memang untuk mencapai itu saya rasa ya saya belum menemukan sekolah yang mungkin ideal yang tadi yang saya katakan ya, sekolah yang memang benar-benar sesuai dengan Pancasila, benar-benar yang memang sesuai dengan undang-undang, atau benar-benar yang memang itu diinginkan ya dalam pendidikan Islam seperti itu saya belum menemukan malah ya tapi yang proses yang ya hampir mendekati adalah seperti itu. Ya, saya rasa itu ya ini pelengkap saja buat pertemuan pada malam ini. Ya, tentunya output dari pertemuan malam ini kan ya, pola pikir kita kemudian berubah, dan teman-teman ini kan rata-rata para pelaku ya, para pendidik di masyarakat ya, dan tentunya di harapan yang depan ya, pendidikan yang ada di Indonesia ini ya tentunya sesuai dengan harapan yang diceritakan ya, yang istilahnya
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang salah satunya adalah yaitu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia itulah membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa itu ya. Silakan. Kalau mau dilanjutkan atau selesai silakan. Terima kasih Pak Dokter. Mantap. Atas arahan dan masukannya. Mungkin kita ambil kesimpulan aja Pak ya. Karena ya silakan. Dalam perjalanan mengganggu. Mungkin kesimpulan pada makalah malam hari ini yaitu bahwasannya untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia secara valid, terlebih dahulu dibutuhkan pemikiran dan perenungan itu adalah filsafat khusus membahas pendidikan yang tepat diterapkan di bumi Indonesia. Dan faktor-faktor perhambat pendidikan umum di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Kemudian ada pun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas adalah dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah mungkin datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran itu hanyalah datang dari Allah. Dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Bungkus. Bungkus. Beli paku dibungkus, jangan dimakan di sini.